Halo, salam generasi milenial. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan dari BJTM itu. Perlu nggak sih kita melakukan saham di BJTM? Nah, video kali ini akan membahas tentang semua seputaran tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. BJTM merupakan singkatan dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). BJTM merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. BJTM didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Nah, kita dapat memperhatikan chart price pada layar berikut ini. Diketahui bahwa harga tertinggi dari chart price dari saham BJTM mencatat 785 per lembar sahamnya. Dan untuk saham paling rendahnya yakni 775 per lembar sahamnya. Pertama-tama kita akan lihat dari sisi pendapatan. Boleh kita lihat dengan menu fundamental. Di mana net profit pada BJTM setiap tahun ini meningkat. Nah, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini, pada tahun 2020, BJTM berhasil mencatat sebesar 1,4 triliun dan pada tahun 2021 yakni sebesar 1,5 triliun. Jadi ini merupakan kinerja perusahaan yang baik karena profitnya masih bertumbuh. Selanjutnya dapat kita lihat melalui Return on Equity atau ROE. BJTM berhasil mencatat ROE yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir yakni 14,99% yakni pada tahun 2019. Nah, untuk ROE BJTM pada saat ini yakni mencatat sebesar 13,96%. Selanjutnya kita boleh melihat dari sisi total aset. Untuk total aset dari BJTM setiap tahunnya itu juga meningkat dan dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Untuk BJTM total aset pada tahun 2020 mencatat sebesar 83,6 triliun dan di tahun 2021 berhasil mencatat 100,7 triliun. Berikutnya kita dapat melihat dari menu Crop Action and RUPS. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini, kita ketahui bahwa BJTM itu terkenal sebagai perusahaan yang membagikan dividen dengan jumlah dividen tiap tahunnya itu meningkat. Dan pada saat ini, jumlah dividen dari BJTM itu yakni sebesar 52,11 per lembar saham. Untuk mengetahui average PER dari BJTM dapat kita lihat dari menu fundamental kembali. Kita lihat untuk tabel PER dari BJTM itu. Kita lihat PER dari BJTM pada tahun 2021 yakni sebesar 7,58 kali dan average 5 tahun yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2021 PER yakni 7,792 kali. Dapat disimpulkan bahwa Bank BJTM memiliki kualitas fundamental yang lebih baik dari sisi profitability-nya maupun dari sisi kualitas sisi asetnya, baik dari net profit-nya. Mengapa? Karena NIM dari BJTM lebih besar, ROE-nya juga lebih besar, sehingga fundamentalnya terlihat lebih baik. Selain itu juga pada tahun 2020 semua aspek dari BJTM baik dari operating profit-nya, dari net profit-nya dan juga dari total aset dari pada tahun 2020 terlihat lebih baik. Selanjutnya dalam menu statistik dapat kita lihat pada hari ini 5 April 2022 harga tertinggi dari saham BJTM itu mencatat 785 per lembar sahamnya dan untuk saham terendahnya itu mencatat 775 per lembar sahamnya sehingga persennya menjadi minus 1,27%. Untuk mengetahui dari chart BJTM, boleh kita klik menu chart. Nah, di sini boleh kita
melakukan pengaturannya, dapat kita melihat chart dalam jangka waktu 1 hari, 5 hari, 1 minggu, 3 minggu, 6 minggu, bahkan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan 15 tahun. Nah, pada saat ini, saham dari BCTM yakni 775 per lembar sahamnya, yakni mengalami penurunan sebesar 0,6% dengan market capitalnya itu 11,5 triliun. Oke baik, selanjutnya kita lihat dari ikhtisar laporan keuangan dari BCTM. Nah, boleh kita klik di sini untuk mengetahui laporan keuangan BCTM tahunan atau per kuartal. Nah, di sini kita akan melihat dari segi tahunan. Laporan pendapatan yang dapat kita lihat bahwa BCTM mencatat pendapatan sebesar 7.044,99 B. Dan untuk pemasukannya yakni mencatat sebesar 1.523,07 B. Dan untuk margin profitnya sebesar 21,62%. Neraca keuangan BCTM dapat kita lihat dari tabel diagram bahwa total aset mencapai 100.723,33 B. Dan untuk total liabilitas mencatat 89.812,79 B. Sehingga hutang terhadap aset sebesar 89,17%. Dalam hal ini, keadaan perusahaan tergolong kurang baik karena mencapai 89,17% perbandingan antara utang dan juga aset. Selanjutnya dari sisi arus kas, dapat kita lihat bahwa BCTM beroperasi sebanyak 2.212,50 B dan BCTM melakukan investasi minus 9.904,94 B. Dan jumlah total pembiayaan BCTM yakni mencatat sebesar 15.356,31 B. Dapat kita lihat dalam tabel ini total saham umum yang beredar pada saat ini yakni sebesar 15,02 B. Dan untuk float share outstandingnya mencatat sebesar 3,08 B. Dapat kita lihat dalam tabel ini bahwa keadaan dari saham ini masih tergolong dalam stabil. Untuk rasio valuasinya untuk saat ini mencatat 7,69 untuk price to earning ratio-nya. Dan untuk penjualannya, rasio penjualan mencatat 1,66 dan untuk arus kas rasionya mencatat 5,29 dan untuk price to book ratio 1,07. Sehingga enterprise value-nya itu mencatat 11.712,09 B. Untuk rasio probabilitas return on asset saat ini 1,65% dan untuk return on equity-nya 14,56%, untuk return on invested capital-nya 14,00% dan untuk operating margin-nya yakni minus 6,30. Dapat kita lihat bahwa setiap tahun ini mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 hingga 2021. Untuk net margin-nya pada saat ini yakni 18,25. Untuk rasio likuiditas, current ratio-nya pada saat ini 0,45 dan pada tahun sebelumnya itu mencatat 0,45. Dan aset turnover-nya pada saat ini yakni 0,08 dan tahun sebelumnya juga 0,08. Nah, ini juga masih tergolong dalam stabil. Untuk rasio solvabilitas, untuk debt to asset ratio mencatat 0,05 dan pada tahun sebelumnya 0,05 dan 2 tahun terakhir 0,04. Debt to equity ratio pada saat ini yakni 0,45 dan tahun sebelumnya 0,45. Jadi dapat kita simpulkan dari segi rasio probabilitas, dari segi rasio likuiditas, dari rasio
solvabilitas bahwa BJTM ini masih tergolong dalam saham yang stabil. Demikian penjelasan saya mengenai saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat bermanfaat bagi kamu semua. Terima kasih. Bye-bye.